Cerita dibuka pada saat mereka masuk ke dalam portal itu. Setelah masuk, Leon merasakan perasaan tidak enak dari situasi yang akan terjadi sebentar lagi. Apalagi di dalam portal penghubung ini sangat tidaklah nyaman. Beberapa saat kemudian, Leon pun berhasil keluar. Dan dengan tiba-tiba, Caesar langsung memperingatkan mereka untuk bersiap bertarung. Karena sekarang mereka sudah terkepung. Di saat itu, dengan tiba-tiba seorang petinggi Malis kemudian perlahan keluar dari bagian belakang. Dan langsung berterima kasih karena mereka datang pada waktu yang sangat tepat, sebab ritual telah selesai. Di saat itu, Caesar langsung mengenali kalau ternyata Malis itu merupakan seorang petinggi Malis, yaitu seorang evangelis. Dijelaskan, organisasi heretik mempunyai tingkatan. Di tingkatan rendah terdapat penganut yang hanya mempunyai ilmu heretik turunan. Di atasnya ada pengikut yang menyebarkan ilmu heretik. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya evangelis. Nah, kalau disamakan dengan gereja suci, tingkatan dari evangelis ini sama dengan uskup, yang mana dia mempunyai kekuatan heretik yang kuat. Dan yang lebih penting lagi, merupakan seorang Malis yang sangat sesat dan sudah tidak bisa ditolong. Malis tersebut kemudian menjelaskan kalau pemanggilan City Eater telah selesai, dan sekarang mereka tinggal akan menunggu kedatangan City Eater yang akan membinasakan kota ini. Di saat itu, Leon bertanya pada Elsie tentang hal tersebut. Elsie pun berkata kalau pemanggilan sudah selesai, tetapi pada dasarnya untuk memanggil City Eater itu sama dengan memancing. Dan umpannya merupakan inti kehidupan yang digunakan untuk memancing City Eater itu. Singkatnya, mereka masih punya waktu sampai makhluk itu memakan umpannya. Bisa saja 1 jam berikutnya umpan akan dimakan, atau mungkin 1 menit berikutnya, atau bisa jadi dia akan langsung memakan umpannya sekarang. Dan pada akhirnya, sekarang mereka semua harus bertempur melawan waktu dan sedikit mengandalkan keberuntungan mereka. Melihat teknik itu, Elsie langsung berkata kalau itu sama dengan yang Leon gunakan selama ini. Hanya saja milik Leon jauh lebih kuat dan murni, karena itu berasal langsung dari pedang suci. Setelah itu, mereka semua kemudian langsung bertempur dengan para Malis. Di saat yang sama, Leon merasa kalau evangelis itu belum ikut bertarung karena kemungkinan dia sedang menjaga altar pemanggilan tersebut. Yang artinya, jika dia bisa menghancurkan altar itu, maka mereka akan langsung menang di pertarungan kali ini. Tapi sayangnya, Leon melewatkan sesuatu karena terlalu memandang rendah petinggi Malis itu. Karena sudah pasti, dia tidak akan membiarkan Leon melakukannya semudah yang Leon pikirkan. Dan akibat hal itu, Malis ini mendapatkan sedikit waktu lagi sebelum pemanggilan berhasil. Di saat itu, Caesar langsung berkata kalau pertempuran ini tidak bisa mereka lakukan lebih lama lagi. Karena kalau tidak, pemanggilan itu akan segera selesai dan mereka akan tamat di sini. Leon juga berpikir seperti itu, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh pedang suci di sini. Karena akan sangat-sangat buruk jika mereka tahu bahwa pahlawan suci ada di tempat ini. Jadi Leon harus sebisa mungkin membuat mereka lengah bersamaan dengan menggunakan kekuatan pahlawan secara hati-hati. Tapi sementara itu, Leon langsung merasakan suatu tekanan yang sangat kuat dan menakutkan yang berasal dari altar pemanggilan itu. Karena nampaknya sebentar lagi pemanggilan City Eater akan selesai. Tapi Elsie pun langsung berkata kalau ini masih belum selesai karena mereka masih memiliki waktu lagi. Dan ditambah lagi, saat ini mereka juga sudah mendapatkan sebuah keuntungan karena sekarang ini ada 2 pengguna aura yang berada di satu tempat secara bersamaan. Dan mereka juga adalah seorang uskup dan juga pahlawan. Jadi itu merupakan combo yang sempurna untuk menghancurkan para pengguna ilmu heretik atau ilmu sesat. Saat itu, Elsie pun langsung menyuruh Leon untuk membaca ayat suci yang berada di depan matanya. Dan sembari Leon membaca ayat suci itu, muncullah sebuah sinar terang beserta angin hangat yang berasal dari Leon. Saat itu, Caesar dan Kang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat sekarang ini. Karena bersamaan dengan ucapan Leon, muncullah bulan kedua yang merupakan perwujudan dari matahari itu sendiri. Di saat itu, cahaya di sekitar Leon pun semakin terang. Dan dengan aura sucinya, Leon pun menyelesaikan teknik sucinya, yaitu Sanctuary. Di saat yang sama, para pengguna ilmu heretik kemudian meleleh dan perlahan mulai hancur akibat sinar itu. Tapi, para anggota tim Leon merasakan perasaan yang hangat dari sinar tersebut.
Setelahnya, mereka pun menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh Leon untuk membantai sisa-sisa para Malis di tempat itu. Tetapi, akibat semua hal itu, Malis ini pun menjadi sangat-sangat marah, dan kemudian dia pun mengaktifkan kekuatan heretik miliknya dengan cara mengambil daya hidup dari sisa-sisa pengikut yang sudah sekarat saat itu. Di saat itu, Leon dan yang lainnya kemudian melihat Malis itu perlahan-lahan bertransformasi menjadi sebuah monster yang sangat kuat dan menakutkan. Sementara itu, dengan tiba-tiba Caesar dan Kang kemudian langsung maju dan menyerang monster tersebut dengan seluruh kekuatan dari mereka. Tentu, monster itu terkena serangan mereka dengan telak. Tetapi, serangan mereka ternyata tak berkesan sama sekali terhadap sang monster. Dan hanya dengan sekali serangannya saja, mereka semua langsung terhempas jauh ke belakang. Di saat itu, Leon pun berpikir keras mengenai cara bagi dia untuk dapat menghabisi monster ini dengan seluruh kekuatannya. Karena walau dilihat dari manapun, situasi di tempat ini sudah sangat-sangat kacau, hanya dengan satu serangan dari Malis itu. Tapi di saat itu, Karen ternyata masih sadar, dan dengan cepat Leon pun langsung menghampirinya. Saat itu, karena tahu bahwa Karen itu adalah Coffin Keeper, Leon pun berkata memerlukan bantuan dari Karen. Leon memberitahu bahwa dia perlu untuk melewati ruang dan pergi ke belakang monster itu, kemudian langsung menghancurkan altar. Di saat itu, Karen kemudian berkata kalau itu mustahil untuk dilakukan, karena dia bukanlah penyihir yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Karena saat itu sudah sangat gawat, Leon pun langsung memberitahu kalau Karen bisa melakukannya, karena dia sendiri adalah Coffin Keeper. Setelahnya, dengan tiba-tiba, Karen pun langsung mengambil jarak dari Leon, dan langsung menatapnya dengan tatapan yang sangat serius. Karen pun langsung berkata bahwa dia bersedia membantu Leon. Tetapi dia penasaran sejak kapan Leon tahu bahwa dia adalah Coffin Keeper, karena hal itu sangat memalukan bagi dirinya. Dia juga merasa lebih baik dia mati saja karena hal itu terlalu memalukan. Leon pun memberitahu kalau dia merasa akan digorok lehernya kalau dia memberitahu Karen sebelumnya. Jelas, Karen berkata bahwa itu benar karena rahasia wanita itu sangatlah berharga. Singkat cerita, Leon dan Karen telah sampai ke tempat yang lumayan jauh dari situ. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk melakukan combo skill. Karen pun langsung mengaktifkan skillnya, yaitu Shadow Walk, untuk membuat Leon berpindah ruang. Tapi sebelum Leon memasuki bayangan, dia pun berkata pada Karen untuk berhati-hati dan menjaga dirinya agar dia tak kehilangan nyawanya yang berharga. Saat itu, Leon pun langsung masuk ke dalam bayangan dan bergegas untuk menuju ke depan altar. Di saat itu, dia pun berhasil dan sampai di hadapan altar. Elsit pun langsung meminta Leon untuk menghancurkan inti kehidupan dari 10.000 nyawa, agar ritual ini dapat gagal sepenuhnya. Leon pun langsung berencana untuk menebas hancur inti kehidupan itu. Tetapi tiba-tiba, dia pun membatu bersamaan dengan terdengarnya teriakan Caesar dan juga Elsit yang sangat panik. Dikarenakan, di saat itu, Leon ternyata terkena serangan milik sang monster. Caesar dan juga Kang mencoba untuk menyelamatkan Leon, tetapi mereka pun dihalangi oleh monster itu, yang saat ini terlihat sangat menikmati memusnahkan para pengikut Dewi. Salah satunya ialah Leon. Sementara itu, terlihatlah Leon yang sudah dalam kondisi yang sangat buruk dan sekarat, dan kemungkinan sebentar lagi dia akan kehilangan kesadarannya. Dia merasa tubuhnya seperti terbakar, dan dia juga tak dapat mendengar suara yang dikatakan oleh si Elsit. Di saat itu, dia meminta maaf kepada Elsit, karena mungkin dia tidak dapat menepati janjinya untuk pergi ke pegunungan Titan bersama. Berbicara tentang janji, saat itu Leon langsung teringat janjinya yang dia ucapkan kepada Leon sebelum dia keluar dari akademi. Dan kemudian, di saat Leon mengingat itu, matanya pun kemudian terbuka, dan dengan tiba-tiba, Leon langsung dengan cepat memotong kaki laba-laba malis itu. Di saat yang sama, Leon sangat sadar bahwa saat ini dirinya memang tidak dapat menang. Tapi meski begitu, ini memang merupakan takdir dirinya sebagai seorang pahlawan. Dan mau tidak mau, dia harus menanggungnya sepenuhnya. Dan berusaha dengan cara apapun untuk menyelamatkan semua orang, walaupun dia yang harus berkorban. Di saat yang sama, malis itu sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Leon dan langsung menyerangnya. Tapi, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Karena sang pahlawan suci Roderick tiba-tiba muncul dan memberikan blessingnya kepada Leon.
akibat rasa kepahlawanan yang dimiliki oleh Leon. Saat itu, Roderick kemudian meminta Leon untuk memperhatikan baik-baik teknik pedang yang gurunya akan tunjukkan kepadanya saat ini. Roderick pun langsung mengambil alih tubuh Leon dan kemudian menggunakan teknik 7 Star, Sword Style, Grand Chariot, Second Star, Merak. Di saat itu, saking cepatnya, Malice tersebut tidak dapat melihat serangan Leon, atau bisa kita bilang Roderick. Dia tidak sadar akan serangan Roderick dan sesaat kemudian, kepala miliknya kemudian langsung terpisah dari tubuhnya. Karena tidak terima, Malice itu kemudian berkata kalau serangan ini tidak dapat menghabisinya begitu saja. Tapi, dia baru sadar kalau tubuhnya tidak bisa beregenerasi. Di saat yang sama, Roderick kemudian mengejek Malice itu dengan beberapa kata-kata yang sangat menusuk. Tentu saja, Malice tersebut menjadi sangat marah lagi karena Roderick yang sangat tidak sopan kepada salah satu dewa sesat miliknya. Di sisi lain, Roderick pun berkata pada Leon bahwa kemungkinan Leon akan sangat kesusahan ketika teknik berikutnya dari 7 Star Sword diaktifkan. Tapi di situ Leon pun berkata tidak masalah. Dan dengan begitu, Roderick langsung mengaktifkan teknik berikutnya dari 7 Sword Style, First Style, Double. Setelah teknik itu diluncurkan, monster itu pun sangat panik karena lukanya tidak bisa beregenerasi. Jadi dia pun memutuskan untuk meledakkan dirinya bersamaan dengan semua orang yang ada di sini. Namun, tentu saja Roderick menyadari semua yang akan dilakukan sang monster. Jadi dia pun berencana untuk menghancurkan monster ini menjadi berkeping-keping. Di saat itu, Roderick pun menyuruh Leon untuk memperhatikan teknik ini dengan baik, karena ini bisa menjadi teknik pamungkasnya. Roderick pun langsung menghentakkan kakinya di tanah dan mengaktifkan 5 bintang dari 7 bintang, dan kemudian membentuk sebuah teknik bernama Pointer Cross, yang saat itu langsung memotong sang Malice bersamaan dengan menghancurkan inti kehidupan sebelumnya. Jelas, Malice itu pun langsung dibelah menjadi beberapa bagian, dan karena ritual gagal, lubang itu pun hancur dan menghisap sang Malice. Tapi yang lebih sialnya lagi, City Eater versi kecil pun muncul dan langsung melahapnya dan lalu menghilang bersamaan dengan altar tersebut. Setelah itu, Leon pun jatuh dan dia langsung kesulitan bernafas karena tekanan dari teknik-teknik sebelumnya yang terlalu membebani tubuhnya. Di saat itu, untung saja Caesar langsung datang dan merawat luka milik Leon. Tapi setelah itu, Leon pun perlahan-lahan mulai susah untuk mengendalikan tubuhnya dan langsung jatuh pingsan saat itu juga. Bersamaan dengan itu, Elcid juga memuji Leon karena dia berhasil mencegah bencana ini. Keesokan harinya di Guild Petualang, terlihatlah Leon yang saat itu sedang dirawat di ruangan perawatan guild. Di saat itu, Leon pun mendadak bangun dari tidurnya dan langsung merasakan rasa sakit akibat hal itu. Setelah sedikit menenangkan diri, Leon pun berusaha memanggil Elcid, dan kemudian secara tiba-tiba muncullah sesuatu dari tangan Leon berupa rekaman dari Elcid. Di saat itu, Elcid pun berkata kalau Leon mungkin tidak bisa bertemu dengannya dalam 1 bulan. Elcid menjelaskan kalau itu semacam hukuman baginya karena dia membuka paksa kekuatan pedang suci. Padahal saat ini, pedang suci masihlah tersegel. Terlepas dari semua itu, Elcid berkata bahwa selama sebulan penuh ini, dia berharap Leon harus sudah bisa membentuk auranya dan sedikit berusaha untuk meniru Grand Chariot yang dia lihat sebelumnya. Ya, walaupun Elcid tidak yakin kalau Leon dapat menggunakan itu sepenuhnya. Memang terdengar menyakitkan, tapi Leon juga setuju karena teknik Grand Chariot memanglah sangatlah kuat. Setelah mengatakan semua yang diperlukan, Elcid kemudian menghilang dan memberikan Leon sedikit kata-kata penyemangat. Setelah itu, Leon kemudian berpikir mengenai teknik Grand Chariot yang dia lihat sebelumnya. Beberapa kali pun dia ingat, teknik itu sangat menakjubkan karena sangatlah kuat. Tapi, di saat penyatuan tubuhnya itu, dia juga merasakan sebuah perasaan yang sangat luar biasa karena pemandangan yang dia lihat dari mata itu sangat-sangat jelas dan mencerminkan semua lingkup kehidupan di matanya. Dia bisa melihat aliran udara, aliran mana, panjang gelombang, getaran, bahkan kemampuan untuk melihat ke dalam distorsi ruang. Dan dikarenakan itu pernah dia rasakan secara langsung, Leon berencana mempelajarinya apapun yang terjadi.
Tapi di saat ini, Leon merasa sebuah perasaan aneh karena Elsie tidak berada di sekitarnya lagi untuk saat ini. Setelah itu, Caesar pun mengetuk, kemudian langsung masuk ke dalam ruangan. Saat itu, Caesar menjelaskan tentang yang terjadi setelah semuanya. Menurutnya, penaklukan Malis berakhir 3 hari yang lalu dan terdapat banyak sekali korban. Antara lain 56 orang meninggal dan 107 orang yang terluka parah, serta sisanya terluka ringan. Dengan bencana sebesar ini, seharusnya ini bisa disebut sebagai kemenangan mereka. Caesar juga berkata kalau dia menyelidiki tentang City Eater, dan berkat Leon, bencana yang sangat mengerikan itu bisa dicegah oleh mereka. Tapi di saat itu, Leon pun merendah dan berkata bahwa ini semua bukan hanya karena dia, tapi karena bantuan dari semua orang yang juga bekerja keras di sana. Tapi dengan tiba-tiba, Caesar pun berbalik dan berkata kalau hasilnya akan berbeda kalau sang hero tidak berada di sana saat itu. Sudah pasti, Leon merasa sangat terkejut karena identitasnya sebagai hero yang selama ini susah payah dia sembunyikan terbongkar begitu saja. Caesar juga berkata kalau dia memang sudah sangat curiga dengan Leon dari awal. Lagi pula, dia juga dulunya adalah anggota dari Kesatria Rantai Besi Suci, ditambah seorang elf yang mempunyai banyak pengalaman hidup. Dia sadar, sekuat apapun pengguna aura matahari, itu tidak akan mungkin untuk dapat memotong ilmu heretik dengan mudah. Dan yang paling penting adalah karena teknik yang ditunjukkan Leon saat itu. Caesar tahu bahwa itu merupakan teknik Grand Chariot yang merupakan 7-star sword style yang diciptakan dan dikembangkan langsung oleh pahlawan suci Roderick sendiri. Itu memang sudah sangat lama, tapi Caesar pernah membaca tentang itu. Walaupun sekarang catatan tentang itu sudah hilang entah kemana. Dan alasan kemunculan teknik itu dengan tiba-tiba di saat ini adalah karena kemunculan seorang pahlawan baru. Di saat itu, Leon pun bercerita mengenai pedang yang selalu dia pakai kemanapun dia pergi. Caesar memang tahu jelas mengenai benda itu, tetapi dia lupa kemana hilangnya pedang tersebut. Leon kemudian berkata bahwa pedang itu bukannya hilang, tetapi berada dengan dia selama ini, karena pedang itu merupakan pedang suci itu sendiri. Di saat itu, Caesar kemudian menjadi sangat kaget karena dia melihat pedang suci dengan kedua matanya sendiri. Dan karena itu, dia pun langsung berlutut di hadapan Leon yang sedang memegang pedang suci. Caesar pun kemudian langsung meminta maaf karena dia selama ini tidak bisa merasakan kekuatan suci sang dewi dari pahlawan. Ya, setelah masalah itu selesai, Leon pun berkata pada Caesar bahwa dia akan menyembunyikan identitasnya untuk saat ini. Apalagi kekuatan pedang suci masihlah tersegel. Dan ketika semua sudah siap, maka dia akan dengan senang hati menunjukkan dirinya sebagai seorang pahlawan yang akan membawa perdamaian di dunia yang sudah kacau ini. Caesar kemudian merasa sangat terhormat karena dia merupakan orang pertama yang bertemu dengan pahlawan yang sangat pantas seperti Leon. Tetapi Caesar berkata, dia ingin meminta izin Leon karena ada seseorang yang ingin dia beritahukan mengenai kemunculan pahlawan. Caesar kemudian memberitahu bahwa orang itu merupakan saintes dari Gereja Suci. Caesar menjelaskan kalau upacara suksesi akan segera dilaksanakan. Jadi dia ingin membuat anak itu menjadi sedikit bersemangat karena kemunculan pahlawan yang selama ini dia sudah nantikan. Leon tak masalah dengan hal itu. Lagi pula, itu adalah saintes, jadi sah-sah saja. Mendengar hal tersebut, Caesar kemudian sangat berterima kasih kepada sang Divine Hero. Selepas itu, Karen juga berkunjung untuk melihat keadaan Leon. Dan singkat cerita, Karen pun memberitahu Leon bahwa Caesar sudah mengetahui kebenarannya mengenai dirinya yang adalah Coffin Keeper. Leon saat itu merasa bersalah kepada Caesar. Tetapi Caesar berkata bahwa di kolong langit ini terdapat suatu keadilan yang berhak diberikan kepada setiap orang, dan itu pantas untuk mereka dapatkan. Jadi pastinya ada suatu alasan kenapa Leon menyembunyikan dan dia mengerti hal itu, karena itu juga merupakan keadilan yang dimiliki oleh Leon. Dan dikarenakan seorang pembunuh biasanya berada dingin dan tidak memiliki ikatan persahabatan. Namun Karen berbeda, karena dia bertarung bersama mereka, bahkan berdarah bersama mereka, dan hampir menghadapi kematian bersama mereka juga.
Setelah itu, Caesar pun memanggil Karen dan memintanya untuk menceritakan tragedi yang membuatnya menjadi seorang pembunuh yang terkenal dengan kebengisannya. Dan juga mengenai alasannya yang bersembunyi sebagai seorang petualang rank A selama ini. Di saat itu, Karen pun bertanya kepada mereka bahwa menurut mereka, siapa orang yang paling dibenci di dunia ini? Jawabannya adalah yatim piatu. Karen berkata bahwa itu sangat lucu. Belum lagi, dia juga merupakan seorang darah campuran. Leon saat itu sangat terkejut mendengar semua yang diceritakan oleh Karen, karena itu merupakan sebuah cerita yang sangat tragis dan kejam. Singkatnya, Karen itu merupakan darah campuran yang terlahir yatim piatu di distrik kumuh, yang mana sangatlah berbahaya. Dan dia selalu menghadapi situasi yang sangat membahayakan dirinya. Namun, suatu saat, ada seseorang yang menolongnya. Tapi sayang sekali, orang yang menyelamatkannya malah melatih dia untuk menjadi seorang pembunuh yang kejam, dan lalu memanfaatkan dirinya, karena Karen mempunyai bakat yang sangat baik, dikarenakan dia adalah seseorang yang mempunyai darah Dark Elf. Dan karena hal itu, Karen pun mendapatkan gelar Coven Keeper, dan juga terus-menerus menaikkan statusnya di dalam organisasi pembunuh. Tapi, Karen sudah muak dengan semuanya, dan Karen pun menghabisi nyawa penyelamatnya yang juga telah melatihnya seperti di neraka. Setelah semua itu, dia pun berhenti untuk hidup sebagai seorang pembunuh, dan kemudian mulai menyelamatkan para anak yatim piatu sebagai seorang petualang. Tetapi nampaknya, sekarang dia sudah tidak bisa melakukannya lagi, karena satu-satunya identitasnya sudah terungkap. Tapi, mengingat semua prestasinya selama ini, yang juga menyelamatkan kota, dia memohon bahwa setidaknya dia tidak dihukum karena itu, atau mungkin hanya akan diberikan hukuman ringan saja. Di saat itu, Caesar pun menyerahkan keputusan ini kepada sang pahlawan suci, yaitu Leon. Setelah memikirkan semua yang Karen perbuat selama ini, Leon pun memberikan Karen dua pilihan sebagai harga yang harus dia bayar. Tapi sebelum itu, dia harus melihat ini dan memutuskan pilihan apa yang akan dia pilih. Satu minggu pun berlalu begitu cepat di guild petualang. Dan kemudian terlihatlah Leon yang berjalan keluar dari dalam guild. Tentu saja dengan menggunakan outfit baru, karena outfitnya yang sebelumnya sudah rusak dan sangat tampak culun menurut saya. Tentu saat ini Leon terlihat lebih jantan lagi di mata Karen, dan Karen mulai sangat menyukai si Leon. Saat itu, Leon pun memberitahu kalau dia sempat berbicara dengan pemimpin Guild Blaine mengenai hadiah yang akan dia dapatkan, seperti menaikkan tingkat petualangnya ke rank A, tetapi dia menolaknya. Leon juga berkata mengenai sesuatu seperti bisnis dengan pejabat tinggi, tetapi dia juga menolaknya lagi.